Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma Novia Puernomo dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 4 kelas A dengan NIM 21207027. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh dosen Dr. Andes Asmakin Antoro, Magister Pendidikan. Soal yang pertama adalah apa perbedaan antara akhlak, etika, dan moral? Berikan contoh yang jelas. Baik, etika, moral, dan akhlak semuanya berkaitan dengan perilaku manusia, tetapi memiliki makna yang berbeda-beda. Akhlak itu merujuk pada perilaku yang baik dan buruk atau karakter yang dimiliki oleh setiap individu atau manusia itu sendiri. Akhlak sering dikaitkan dengan ajaran agama, norma-norma sosial, dan nilai-nilai moral yang dipegang oleh masyarakat. Contoh akhlak yang baik adalah bersikap jujur, bersikap adil, dan bersikap sabar. Kemudian etika. Etika merupakan suatu prinsip atau konsep dalam teori yang digunakan untuk menentukan apa yang dianggap benar atau apa yang dianggap salah dalam suatu tindakan atau keputusan. Etika biasanya berkaitan dengan profesi atau kedisiplinan ilmu tertentu. Contoh etika yang baik adalah bagaimana kita mensikapi etika berbisnis, etika kedokteran, etika hukum, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yakni adalah moral. Moral sering diartikan sebagai seperangkat nilai-nilai atau prinsip yang berlaku secara universal bagi seluruh manusia. Moral mencakup aturan-aturan, norma yang dilakukan atau perilaku yang dianggap benar atau salah oleh masyarakat atau suatu daerah tertentu. Contoh moral yang baik adalah tidak mencuri, tidak membunuh, kemudian saling menyayangi sesama makhluk. Kemudian soal yang kedua, apa sebenarnya objek kajian dalam ilmu akhlak? Terangkan pembagiannya. Baik, objek kajian dalam ilmu akhlak adalah perilaku manusia yang baik dan buruk atau karakter yang dimiliki oleh individu. Ilmu akhlak mempelajari tentang bagaimana manusia dapat mengembangkan karakter baik dan mendorong manusia untuk berperilaku baik. Pembagian akhlak dalam ilmu akhlak itu ada dua. Yang pertama yaitu tazkiyatun nafs atau pembinaan diri. Pembinaan diri adalah upaya untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat buruk yang terdapat dalam dirinya. Pembinaan diri ini meliputi yang pertama ada muhasabah, yaitu introspeksi diri untuk mengevaluasi keadaan diri sendiri. Kemudian ada mujahadah, yaitu usaha untuk mengendalikan hawa nafsu dan dorongan-dorongan negatif dalam dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga ada muraqabah, yaitu pengawasan diri dan kesadaran terhadap segala tindakan dan perilaku yang dilakukan. Kemudian pembagian yang kedua adalah tasfiyatus syahwat atau pembersihan hati. Pembersihan hati adalah upaya untuk membersihkan hati manusia dari sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, dan hasad. Pembersihan hati ini meliputi yang pertama ada sabar, yaitu mengendalikan diri dalam menghadapi kesulitan dan rintangan yang dihadapi. Kemudian syukur, yaitu kita harus bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ada tawakal, yaitu melepaskan segala sesuatu atau urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian soal yang ketiga, yakni menurut Ibnu Qayyim, akhlak itu ada dua macam. Terangkan dengan menyebutkan contohnya. Baik, menurut pemikiran Ibnu Qayyim al-Jazziyah, terdapat dua macam akhlak. Yang pertama yaitu akhlak mulia atau akhlak al-hamidah. Akhlak mulia adalah akhlak yang baik dan terpuji, yang mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh akhlak mulia diantaranya adalah yang pertama adalah ikhlas, yaitu melakukan segala hal dengan tulus ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa, yaitu menjaga diri dari segala macam dosa dan melakukan segala hal yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian yang kedua yakni ada akhlak tercela atau akhlak al-qabibah. Akhlak tercela adalah akhlak yang buruk dan tercela yang menjauhkan manusia
dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh akhlak tercela diantaranya adalah yang pertama takabur, yaitu merasa sombong dan memandang rendah orang lain. Kemudian hasad, yaitu merasa dengki dan iri terhadap keberhasilan orang lain. Kemudian ada ghibah, yaitu menggunjing dan membicarakan orang lain di belakangnya. Kemudian soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan apa saja yang mempengaruhi perkembangan akhlak manusia? Baik, jadi apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa alam maupun budaya, yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan yang ada di sekitar manusia dapat mempengaruhi perkembangan akhlak manusia. Jadi lingkungan apa saja sih? Jadi lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan manusia, yang pertama yaitu ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan akhlak manusia. Keluarga dapat memberikan contoh dan pendidikan anak dengan akhlak yang baik, sehingga anak dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki akhlak yang baik. Kemudian lingkungan pendidikan seperti sekolah, pesantren, universitas, itu juga mempengaruhi perkembangan akhlak manusia. Guru dan pendidik dapat memberikan contoh dan pendidik siswa dengan akhlak yang baik dan dapat mendukung perkembangan akhlak murid-muridnya. Kemudian yaitu ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat juga mempengaruhi perkembangan akhlak manusia. Nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut oleh masyarakat dapat membentuk akhlak manusia. Adanya norma-norma sosial dan hukum juga dapat membentuk akhlak manusia. Kemudian yang terakhir yakni ada lingkungan media. Lingkungan media yaitu seperti televisi, internet, media sosial juga mempengaruhi perkembangan akhlak manusia. Konten media dapat mempengaruhi nilai-nilai dan perilaku manusia, baik maupun yang buruk. Dalam rangka mendorong perkembangan akhlak manusia yang baik, maka semua lingkungan tersebut harus memberikan dukungan dan contoh yang baik bagi perkembangan akhlak manusia. Untuk soal selanjutnya, yakni soal yang kelima, yakni adalah apa indikator perbuatan baik dan buruk dalam tinjauan akhlak. Kemudian apa yang harus dilakukan setiap muslim agar akhlak yang baik itu melekat pada dirinya. Baik, indikator perbuatan baik dan buruk dalam tinjauan akhlak adalah sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Perbuatan baik dalam agama Islam antara lain yakni adalah bersifat jujur, amanah, sabar, kasih sayang, sopan santun, rendah hati, tidak sombong, dan masih banyak lagi. Sedangkan perbuatan buruk antara lain adalah berbohong, curang, berdusta, iri hati, dengki, dan sejenisnya. Agar akhlak yang baik melekat pada diri seorang muslim, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Antara lain yang pertama, kita harus memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selalu bersikap jujur dan amanah dalam setiap hal. Kemudian kita juga harus berusaha untuk mengendalikan emosi dan bersabar dalam menghadapi segala cobaan. Kemudian kita juga harus bersikap sopan santun dan tidak merendahkan orang lain. Kemudian bagaimana sih cara menghindari perbuatan buruk, yaitu seperti ghibah, fitnah, dan lain sebagainya. Jadi kita harus memperbanyak membaca Al-Quran dan hadis agar dapat memperbaiki akhlak dan mengikuti teladan Rasulullah SAW. Kemudian untuk soal yang terakhir atau soal yang keenam adalah apa pengertian akhlak filosofis dan praktis. Apa pengertian akhlak menurut aliran positifisme dan empirisme? Apa komentarmu tentang kedua pengertian tersebut? Oke, baik. Akhlak filosofis. Akhlak filosofis adalah akhlak yang dipelajari dari sudut pandang filsafat. Sedangkan akhlak praktis adalah akhlak yang diaplikasikan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Menurut aliran positifisme, akhlak adalah hal yang bersifat subjektif dan sulit untuk diatur atau diukur, dikaji. Sedangkan menurut aliran empirisme, akhlak dapat diukur atau dikaji secara ilmiah dengan metode observasi dan eksperimen. Baik, pendapat saya dari kedua pengertian tersebut,
memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Aliran positifisme melihat akhlak itu sebagai sesuatu yang sulit untuk diukur dan dikaji secara ilmiah. Hal ini bisa memunculkan pandangan bahwa akhlak adalah hal yang bersifat relatif dan tidak dijadikan dasar untuk menentukan suatu tindakan baik dan buruk. Sedangkan menurut pemikiran aliran empirisme memandang bahwa akhlak yang dapat diukur dan dikaji secara ilmiah dengan metode observasi atau eksperimen. Namun dengan pandangan ini tidak memperlihatkan aspek-aspek keagamaan dan moral yang terdapat dalam akhlak. Sebagai seorang muslim, saya melihat bahwa akhlak bukanlah hal yang bersifat subjektif atau relatif. Akhlak adalah sesuatu yang bersumber dari ajaran agama, khususnya agama Islam. Kita harus mempelajari akhlak dari sudut pandang agama dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tujuan hidup sebagai muslim adalah untuk memperbaiki akhlak dan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Oleh karena itu, kita harus selalu memperdalam pemahaman tentang ajaran agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.